Shalom, para penonton dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam Renungan Saat Indah Bersama Tuhan setiap hari. Hari ini Anda bersama-sama dengan saya, Elve Doasa, yang akan menyampaikan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan hidup kita sebagai orang-orang Kristen yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Judul ataupun tajuk pelajaran saya pada hari ini adalah Saya Pasti Akan Sembuh. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami mau merenung firman Tuhan. Biar Bapa Engkau menyertai kami ketika kami merenung firman ini, dan juga Engkau akan membantu kami dalam mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah ataupun apakah saudara memiliki satu pergumulan dalam hidup saudara untuk meninggalkan ataupun menghilangkan ada satu tabiat jahat yang ada dalam hidup saudara? Saya memiliki pengalaman yang sama. Dan saya pasti setiap persatu kita memiliki pergumulan untuk meninggalkan dosa tersebut ataupun tabiat yang jahat tersebut, karena kita tahu bahwa itu adalah yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha untuk meninggalkan dosa tersebut, perkara tersebut, kita makin dekat sama Tuhan, malahan makin jauh kita rasakan daripada Tuhan. Makin kita mau lepaskan dosa tersebut, makin cepat kita jatuh ke dalam dosa tersebut. Sehingga itu membuatkan kita berputus asa dan kita katakan, "Ah Tuhan, saya tidak dapat lepaskan dosa ini. Saya tidak dapat hilangkan tabiat buruk saya. Saya sudah putus asa. Jadilah ini dalam kehidupan saya." Sehingga dosa itu tidak lagi pernah terlepas dalam kehidupan kita. Dosa itu adalah penyakit dalam hidup sebagai manusia. Tapi setiap penyakit pasti dapat disembuhkan. Itulah berita baiknya, saudara. Dalam Alkitab, pada hari ini saya mau kongsikan pelajaran di dalam Alkitab yang dapat memberi semangat kepada kita bahwa saya pasti ataupun kita pasti dapat sembuh daripada penyakit dosa kita. Pergumulan untuk meninggalkan sesuatu yang jahat itu pasti dapat kita tinggalkan. Saya mau membawa kita untuk belajar di dalam satu pelajaran di Alkitab, di dalam buku Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai yang ke-45. Di mana judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Singkat cerita ataupun secara ringkas cerita ini adalah suatu kali Yesus turun daripada bukit dan tiba di satu kota. Ketika dia sudah berada di kota tersebut, tiba-tiba ada seorang yang sakit kusta datang kepada dia dan berlutut menyembah dia dan memohon untuk disembuhkan. Yesus menyembuhkan orang kusta itu. Akhirnya orang kusta itu disembuhkan. Kusta adalah penyakit yang sangat ditakuti pada waktu zaman Yesus dari perjanjian lama, sehingga pada saat ini masih lagi menjadi penyakit yang paling ditakuti oleh manusia. Kenapa? Karena penyakit kusta ini membawa kesan yang mendalam, penderitaan yang mendalam kepada si penderita kusta. Itulah sebab sangat ditakuti. Tetapi penyakit yang sangat ditakuti, bahkan yang dikatakan tidak memiliki obat, dapat disembuhkan oleh Yesus. Pertanyaannya, saudara, siapakah pesakit kusta yang datang sama Yesus ini? Nah, di dalam kitab Injil, 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak dibagi tahu siapa nama orang tersebut. Tetapi di dalam Alkitab Perjanjian Lama memberitahu kepada kita bagaimana keadaan seorang yang berpenyakit kusta ini. Khusus di ayat Imamat pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14, itu memberitahu bagaimana harus diperlakukan oleh imam kepada seorang yang memiliki penyakit kusta. Khusus di ayat yang ke-45 dan 46, pasal Imamat pasal yang ke-13, di sana dibagi tahu bagaimana keadaan seorang pesakit kusta. Sekurang-kurangnya, saudara,
kalau kita baca ayat 45 dan 46 ayat pasal yang ke-13 Imamat, ada 3 hal yang saya dapati bagaimana keadaan orang yang berpenyakit kusta ini. Pertama, orang yang berpenyakit kusta ini adalah orang yang tidak terurus keadaannya. Rambut mereka dikatakan terurai, pakaian mereka ini tercabik-cabik. Kalau saya mau samakan adalah mereka yang selalu kita lihat tidak memiliki rumah, yang tinggal di pekan, ataupun yang kita sebut sebagai orang gila. Rambut mereka panjang sampai di bahu, bahkan tidak terurus, terurai. Dan pakaian mereka tercabik-cabik, koyak-koyak. Bahkan tidak memiliki pakaian sama sekali. Itu yang pertama. Kedua, mereka ini dianggap, ataupun orang kusta ini dianggap hina oleh masyarakat. Dan mereka juga menghina diri mereka sendiri. Kenapa? Dikatakan bahwa ketika seseorang memiliki penyakit kusta, mereka akan berjalan berkeliling. Ketika mereka berjalan berkeliling, mereka harus berteriak, najis, najis, kepada orang lain, supaya orang lain mengetahui bahwa dia sedang memiliki penyakit kusta. Kalau kita meletakkan diri kita dalam hidup seorang pesakit kusta, memberitahu bahwa dia ini adalah kotor di hadapan masyarakat, sudah tentu itu adalah satu hal yang sangat memalukan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana keadaan seorang pesakit kusta. Seorang pesakit kusta adalah seorang yang sangat kesunyian. Kenapa sangat kesunyian? Karena ketika mereka disahkan menghidap penyakit kusta, mereka harus dipisahkan daripada masyarakat yang sihat. Mereka harus tinggal di luar perkemahan ataupun luar masyarakat selama seumur hidup mereka. Selagi mereka memiliki penyakit kusta, maka selagi itulah mereka akan berada di luar ataupun tidak bercampur dengan keluarga, rakan-rakan, sahabat mereka. Jadi daripada 3 keadaan pesakit kusta itu, maka kita dapat membayangkan bagaimana keadaan seorang pesakit kusta yang pergi berlutut di hadapan Yesus, berjumpa dengan Yesus memohon kesembuhan itu. Orang itu adalah orang yang sangat kesunyian, memerlukan kasih sayang perhatian daripada orang lain. Orang itu adalah dalam keadaan tidak terurus, rambutnya sangat panjang dan terurai, pakaiannya tercabik-cabik. Dan orang itu dianggap hina oleh masyarakat. Tetapi dia tetap datang sama Tuhan memohon keampunan. Di Perjanjian Lama, menurut kebudayaan Yahudi, kusta ini dilambangkan sebagai dosa. Ya. Kusta dilambangkan sebagai dosa. Orang yang terkena kusta, mereka katakan adalah mereka yang telah melanggar perintah Tuhan. Dan memang benar, ada kesamaan ataupun kemiripan di antara penyakit kusta dengan penyakit dosa. Persamanya yang saya dapat berikan ada 2. Yang pertama, kusta menghancurkan tubuh si pesakit. Ia mengakibatkan kecacatan kepada diri pesakit kusta tersebut. Ya, kalau mereka yang terkena kusta, tangan mereka ini akan ada dalam bagian tangan mereka ini yang akan hilang. Mereka akan menjadi cacat. Ya, wajah mereka juga ataupun kulit muka wajah mereka ini akan luntur dan sebagainya, mengakibatkan kecacatan pada tubuh. Ya, merosakkan ataupun membinasakan tubuh. Dosa bukan saja membinasakan tubuh, tetapi membinasakan jiwa. Dosa juga membawa kepada kecacatan karakter kita. Oleh karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka ada yang tidak sempurna dalam karakter kita, dalam tabiat kita. Itulah sebabnya kita sering jatuh ke dalam pencobaan ataupun ke dalam dosa. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Ya, sudah menjadi manusia yang berdosa. Kusta membuat orang terpisah satu dengan yang lain. Dosa membuat saya juga saudara terpisah daripada Tuhan. Kalau saya kalau saya masukkan diri saya ke dalam kisah orang kusta yang disembuhkan ini, orang kusta ini sebenarnya adalah orang yang berdosa. Dia katakan, Tuhan, saya berdosa. Saya mau minta diampuni. Saya mau dibersihkan dosa saya.
Saya mau tempatkan diri saya kepada orang kusta ini. Saya katakan, saya ini adalah orang berdosa. Sayalah orang kusta itu yang datang sama Yesus, memohon keampunan, memohon dibersihkan daripada dosa. Akhirnya Yesus membersihkan dia daripada dosa tersebut. Saudara dan saudari yang sedang menonton, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada namanya ataupun ada waktunya dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita berada dalam tingkat yang paling lemah. Kehidupan rohani kita sakit. Dan pada saat kita sakit, kita harus disembuhkan, harus meminta obatnya. Obat ataupun obat daripada dosa ini hanyalah Yesus. Hanya Yesus yang dapat mengobati penyakit dosa ini. Oleh itu kita harus datang sama Yesus. Amsal 24 ayat yang ke-16 katakan, orang benar jatuh 7 kali tetapi dia bangkit kembali. Apa artinya? Orang benar bukanlah orang yang tidak melakukan dosa, tetapi orang benar adalah orang yang menyadari bahwa dia sudah jatuh, lalu dia akan bangkit kembali. Walaupun akan jatuh kembali, tapi dia bangkit semula. Karena dia percaya Tuhan bagi dia kuasa. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa dia katakan? Kalau kita mengaku dosa, yang kita mau lepaskan itu, ya dosa-dosa pelanggaran kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang setia dan adil itu akan mengampuni kita dan melepaskan kita. Dikatakan di sini, menyucikan kita dari segala kejahatan. Amsal 28 ayat 13 juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayanginya. Tidak ada gunanya kita menyembunyikan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu Maha tahu. Tapi kalau kita mengakui itu di hadapan Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan hal ini dan saya mau melepaskan diri daripada dosa ini, maka Tuhan akan mengasihi kita dan membantu kita dalam kehidupan kita secara pribadi. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah, saya juga saudara adalah manusia biasa, dan sudah tentu akan ada waktunya kita akan jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, kita harus bangkit kembali dan kita minta Tuhan agar Tuhan dapat menyembuhkan kita. Setiap pergumulan hidup kita untuk meninggalkan kelakuan jahat, tabiat jahat itu dapat kita tinggalkan. Kita pasti dapat disembuhkan kalau kita datang sama Tuhan. Tidak ada gunanya menyembunyikan pelanggaran tersebut di hadapan Tuhan. Panggilan buat kita pada hari ini adalah, mari kita berikan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, setiap hari menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Datang bertulut di hadapan Tuhan, memohon supaya Tuhan dapat menyembuhkan kita dalam kesalahan dan dosa kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat buat saudara dan menjadi sebuah pegangan dalam iman Kristen sementara kita menunggu Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Salam dan selamat jumpa di hari yang lain.